Paulus di Antioquia, pengikut Yesus tidak ada yang Bukan disebut begitu, Pak. Kristen. Bang Zuma, dengar dulu. Bukan begitu. Iya. Dari mana sejarahnya Iya. itu? Sebelum di zaman Yesus tidak ada Kristen. Justru lah orang Kristen ini Loh, yang Kristen diselamatkan. itu, Makanya Yesus itu saudara, berinkarnasi menjadi manusia, turun ke bumi. Begitu. Masa kamu bilang nggak ada saudara, orang Kristen? Kristen Emang itu Islam semua dulu? Gitu. belum Enggak. Kristen itu Saya pengen tahu di luar sejarahnya Yahudi. itu zaman Yesus nggak ada Kristen. Loh, Kristen itu di luar Yahudi. Sementara Yesus mengajar selama 33 tahun spesial hanya untuk Bani Israel. Bani Israel itu murid-murid Yesus. Orang Kristen itu adalah orang Roma, orang Yunani. Di Antioquia lah Kristen itu pertama kali muncul, pengikut Paulus. 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Jadi di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, Paulus mengaku Kristus, Paulus mengaku Mesias. Jadi Kristen artinya pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud bukan Yesus, tapi Kristus yang dimaksud adalah Paulus. Coba Anda baca original teks daripada 1 Korintus 11 nomor 1. Baca juga Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus itu adalah tokoh dari Kristen. Nah, terus kemudian Galatia 2 nomor 8, ya, Galatia 2 nomor 14, sorry. Di situ dikatakan bahwasanya orang-orang yang tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Sedangkan murid Yesus bukan orang kafir. Kenapa? Murid Yesus semuanya adalah orang yang bersunat. Sedangkan Kristen adalah orang yang tidak bersunat. Berarti Kristen itu adalah orang kafir menurut Galatia 2 nomor 14. Dan orang kafir itu adalah orang yang tidak bersunat. Sementara pengikut Yesus tidak mungkin masuk ke bait suci kalau mereka tidak bersunat. Berarti pengikut Yesus pada mulanya bukan Kristen, tetapi adalah Bani Israel yang menjalankan milah Abraham, bersunat, nyembah satu Tuhan, dan mereka sabat, bukan mingguan. Gitu Bang. Lanjut. Parah ini Oten ini. Di zaman Yesus ada Kristen. Jadi emaknya Yesus Kristen dong. Waduh payah lu. Ayo Hani. Kristen itu orang Roma Yunani. Iya, di kisah 11:26 kan mulai di sana Antioquia. Kagak ngerti ini bocah ini. Iya. Pak Don, bantuin tuh si Hani, malu-maluin Kristen kalau ngomong kayak gitu Don. Halo. Sambil makan nih. Katanya di zaman Yesus itu ada Kristen. Enggak ada. Yesus tidak mengenal Kristen. Ya. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus tidak membawa agama Kristen. Ya. Kristen itu muncul di Antioquia. Betul, memang dibilang Bang Suma. Ya. Pengikut Yesus itu dikatakan Kristen. Ya. Tapi Yesus tidak membawa agama Kristen. Gitu. Kayak muncul agama Kristen itu karena pengikut Yesus dikatakan Kristen. Begitu. Kita kembali dulu tadi yang pertanyaan saya itu Bang. Ya. Itu yang yang di Alkitab, ya nabi-nabi seperti Nabi Daud, Nabi Lot, ya kan? Itu diceritakan terlalu jorok, ya. Betul nggak? Jadi gini Bang. Iya betul. Ya gini Mas Suma. Cerita Daud, ya. Saya kasih tahu dulu ya. Di perjanjian lama itu secara keseluruhan juga secara umum itu menceritakan tentang kesalahan-kesalahan kejahatan manusia. Termasuk kesalahan-kesalahan juga yang dilakukan oleh para nabi. Nabi juga itu manusia. Tidak sempurna juga. Seperti Nabi Daud. Ya kan, Nabi Daud kan tuh raja yang dipilih loh, itu Nabi Daud.
yang menceritakan dari masa mudanya mengalahkan Goliat sampai dia diangkat jadi raja. Iya, tapi dia juga manusia. Istrinya banyak. Kores, bentar Kores. Kemudian Nabi Lut. Nabi Lut itu ya dikatakan di situ, keluarlah dari negeri yang akan dimusnahkan, Sodom dan Gomora. Karena kota itu melawan Tuhan. Kejahatannya di mata Tuhan besar. Dan keluarlah dia dengan anak-anaknya. Ya, istrinya diajak keluar tapi dia jadi tiang garam. Karena dilarang jangan menoleh ke belakang, istrinya menoleh ke belakang. Akhirnya dia tidak lolos. Jadi yang akhirnya yang bisa keluar itu Nabi Lut dengan anak-anaknya. Setelah dia selamat dari murka Tuhan dari kota itu, anaknya dengan bapaknya, ya mohon maaf ya, bukan tujuan anak dengan bapak atau bagaimana, ini hanya untuk menyambung keturunan. Karena saat itu tidak ada lagi laki-laki lain, ya, yang bisa membuat mereka keturunannya bisa berkelanjutan. Hanya dia dengan anaknya. Bapaknya Makanya, anaknya Nabi Lut. Iya, terpaksa bapaknya yang ngembat. Ya memang kejadiannya seperti itu. Kalau tidak ada keturunannya Nabi Lut, tidak ada Nabi Daud loh. Itu keturunannya loh Nabi Daud itu Nabi Lut. Jadi kalau memang kejadian itu bisa terjadi. Seperti kalau bicara tentang keturunan Adam dan Hawa itu kan dari saudaranya juga itu. Jadi kita ada keturunan sampai sekarang. Ya kan? Jadi contoh juga kalau babi diharamkan, tapi dalam situasi tertentu bisa juga jadi haram. Kalau menyangkut masalah hidup dan mati. Ini berbicara tentang kelanjutan keturunan Nabi Lut. Nah, jadi itu terjadi. Jadi benar, jadi anak dari Nabi Lut itu ya itulah keturunannya Nabi Daud. Jadi kalau tidak ada itu gimana coba? Nah, itu yang selalu yang dipertanyakan saudara Muslim. Kenapa? Apa tidak ada yang lain? Memang tidak ada, dijelaskan di situ, tidak ada laki-laki lain yang melanjutkan keturunan. Jadi jelas itu dicatat. Jadi Alkitab itu tidak menyembunyikan. Jadi kalau kita di Kristen, kalau bisa aja lah bapak-bapak gereja, sudahlah sembunyikan ini terlalu porno, ini terlalu ini, bisa aja. Tapi memang kenyataan real, nyata kejadian itu dia harus disampaikan, diceritakan. Begitu juga Nabi Daud bersinah dengan istri dari panglimanya dia. Dan memang itu ada. Jadi ada kejahatan, ada kesalahan yang dilakukan. Jadi di perjanjian lama itu menceritakan kejahatan-kejahatan manusia juga, termasuk ya cerita-cerita Kidung Agung ya, Salomo, istri-istrinya dijelaskan semua. Dan itu sebagai contoh ya jangan dilakukan, bukan contoh harus dilakukan, tidak. Begitu seperti itulah cerita kenyataannya. Jadi nggak disembunyi-sembunyikan. Kalau kita mau ini disembunyi nggak usah lah terlalu pornonya, terlalu ini nggak boleh disampaikan, merusak orang, anak-anak nggak bisa baca. Tapi memang begitulah firman Tuhan. Itu kira-kira Bang. Silakan. Iya baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai informasi ya yang termaktub kemudian dalam kitab saudara kita Kristen, saya katakan gini, bahwasanya kita tidak bisa kemudian menakar masa lampau dengan informasi dari kitab Bible yang ada di miliki teman kita Kristen. Kenapa? Karena kitab itu datang kepada kaum yang tegar tengkuk. Nabi Musa alaihissalam datang kemudian ke atas muka bumi spesial untuk Bani Israel. Wa isqala Musa ya qaumi lima tu'sunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku Bani Israel, mengapa engkau selalu acap kali menyakiti aku, padahal kalian tahu aku ini adalah utusan Tuhan pencipta langit dan bumi untuk kalian. Tapi kenapa kamu sering menyakiti aku? Mujizat diberikan aku oleh Allah untuk menyelamatkan kalian dari penjajahan orang-orang Mesir, Fir'aun kemudian. Tapi kenapa kamu selalu menyakiti aku? Nah, jadi kalau informasi kemudian didatangkan dari pola yang ada di dalam kitabnya orang Kristen hari ini,
yang mereka sebut perjanjian lama itu tidak bisa dijadikan satu acuan untuk membenarkan bahwa perbuatan para nabi itu sudah berkesesuaian dengan catatan yang ada. Karena Al-Quran juga menarasikan, Bung, apa kata Al-Quran? Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali datang rasul utusan Allah kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya. Ini Al-Quran yang mengatakan. Berarti cerita-cerita yang muncul kemudian di dalam Bible itu adalah wujud kebenaran Al-Quran yang mengatakan bahwa mereka selalu mengolok para nabi, mereka selalu mengolok para rasul. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai kitab yang ada kemudian, Tuhan berkata gini di dalam Yehezkiel 5 misalnya ya. Dan sekali lagi engkau harus mengambil daripadanya, buanglah ke dalam api dan hanguskan dia di sana. Dari sana akan keluar api untuk memakan seluruh umat Israel. Dan berkatalah kemudian Tuhan kepada mereka, inilah Yerusalem, di tengah-tengah bangsa kutempatkan dia, dan di sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Yerusalem sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat daripada bangsa-bangsa lain, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitar mereka. Karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku. Jadi ini informasi yang sangat akurat. Bagaimana Tuhan murka kepada mereka kemudian. Kenapa Tuhan murka? Karena mereka acap kali kemudian menyakiti hati Tuhan. Hai anak manusia, ini Yehezkiel 16. Kepada Yerusalem perbuatannya yang sangat keji. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan kepada Yerusalem, asalmu dan kelahiranmu dari tanah Kanaan, ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Jadi perbuatan Yerusalem itu adalah perbuatan yang sangat keji. Makanya Yesus ketika datang, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh para nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu dan seterusnya. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik. Kamu membangun makam-makam nabi, memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka yang dalam membunuh nabi-nabi itu, dan seterusnya. Bahkan Yesus menyebut mereka dengan apa? Keturunan ular beludak. Jadi tidak ada data akurat kemudian bahwa terkait dengan fitnahan atau cerita yang membahas tentang Nabi Lut, Nabi Nuh, Nabi Daud, Salomo dan seterusnya itu adalah informasi yang sudah akurat dan valid. Tidak ada data. Kenapa? Ya, yang terpenting kita pahami adalah yang datang di tengah-tengah kita ini melalui Belanda, melalui Portugis, masuk ke Indonesia. Bukan orang Yahudi yang datang membawa, tapi Belanda, Portugis yang datang ke Indonesia. Dan itu pun hanya terjemahan dalam bahasa Indonesia. Ya, kita tidak mengetahui aspek kebenaran yang sesungguhnya itu seperti apa. Makanya Al-Quran sebagai tolak ukur hari ini mengatakan bahwasanya mereka selalu menerima rasul, tapi mereka acap kali setiap menerima rasul hanya diolok-olok. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dan ingat, rasul yang dimaksud ini termasuk Yesus. Yesus itu utusan Tuhan. Dia adalah Rasulullah yang datang kepada Bani Israel. Diolok tidak? Diolok, dihinakan. Sangat dihinakan. Dikatakan dia adalah anak zina, dikatakan dia adalah anak yang kemudian dilahirkan dari hasil persinahan antara ibunya dengan tentara Romawi. Setelah itu apa selesai? Tidak. Diajarkan lagi ke Romawi bahwa dia adalah Tuhan yang terkutuk di atas tiang salib untuk menebus dosa manusia. Jadi hinaan demi hinaan itu ditorehkan kepada para nabi, termasuk Isa atau Yesus. Dan apesnya kemudian Kristen dalam hal ini sebagai korban dari hasil jarahan yang ada di dalam ajaran Yahudi yang dijual kemudian ke Roma dan Yunani, Kristen aminkan. Orang-orang Indonesia Kristen aminkan itu. Padahal kalau kita ingin jujur, di dalam Matius 23 nomor 15 informasinya akurat di sana. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, ya, orang munafik,
engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang masuk agamamu, dan setelah menjadi penganut agamamu kau jadikan dia menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat. Nah ini dia. Artinya agama Kristen ini adalah hasil olahan ahli Taurat, hasil buatan orang Farisi, hasil kerjaan orang munafik, yang mana kemudian memang akarnya berasal dari orang Farisi ahli Taurat. Kristen itu. Makanya kalau saudara mengatakan Kristen itu bukan agama, Kristen itu tidak diajarkan oleh Yesus, memang betul. Kenapa? Karena pola yang ada di dalam agama Kristen adalah pola yang tersusun dengan rapi yang diajarkan oleh orang-orang Farisi kepada Romawi dan Yunani. Makanya hari ini sudah 2000 tahun tidak pernah diakui oleh orang-orang Yahudi bahwa Kristen itu adalah agama benar. Selamanya Kristen itu disebut bidat, selamanya Kristen itu disebut abodasarah, ajaran yang mereka sebut sebagai ajaran kafir, abodasarah. Seperti itu Bang, silakan. Bang Suma. Ini siapa nih? Immanuel. Ustaz? Iya Bang. Iya ya. Mau bantu jawab? Silakan. Ya silakan saja Pak. Karena saya ini masih apa itu namanya kan udah berbeda apa namanya pengetahuan karena saya ini masih belajar kan. Oh iya. Ya. Enggak apa-apa. Jadi gini. Bapak ini orang Kristen atau Muslim? Saya Kristen Bang. Iya, kalau perlu kasih apa namanya contoh sama abang ini yang ada di sebelah sini. Karena ada perkataannya tadi yang dia bilang itu orang Kristen itu yang lebih duluan orang agama Muslim. Oh iya. Ya oke Bang. Gini. Iya. Saya teruskan dulu tadi Bang Suma ya. Dikatakan Iya, silakan. Israel itu bangsa tegar tengkuk ya. Setuju. Memang di Alkitab dikatakan itu. Israel itu adalah bangsa tegar tengkuk. Maksudnya bangsa yang bebal, bangsa yang kurang setia. Ya, bangsa yang selalu melawan kehendak Tuhan. Emang benar, Israel itu seperti sampai sekarang. Ya. Sampai sekarang mereka seperti itu, tidak menerima Yesus. Yesus dikatakan ya tukang sihir, orang gila. Dari dulu imam-imam Yahudi mengatakan seperti itu. Tapi saya nggak setuju kalau Bang Suma bilang Kristen itu dari ajaran orang Yahudi, imam-imam Yahudi. Berbeda. Orang Yahudi aja membenci Kristen. Iya. Sampai sekarang lihat kan di video-video itu diludahin lah apa. Jadi memang orang Yahudi sampai sekarang masih menantikan Mesias. Yesus itu bukan Mesias buat mereka. Nah, mereka berpegang teguh pada hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya itu yang terjadi sekarang. Dendam, bukan kasih. Ya, orang yang tidak bersalah dibunuh. Gitu. Ya, saya juga jelaskan bahwa Kristen sejati itu tidak merestui, tidak menyetujui apa yang dilakukan Israel sekarang kepada orang yang tidak berdosa, karena iman Kristen itu kasihilah musuhmu. Itu jelas dikatakan Yesus. Kasihilah musuhmu. Jadi kalau orang yang tidak berdosa aja dibunuh begitu, apalagi musuh. Itu sudah kekejian di mata Tuhan. Jadi saya nggak setuju itu kalau ada Kristen yang setuju dengan apa yang dilakukan Israel. Ya, itu tidak sesuai dengan yang diajarkan Yesus, hukum kasih. Nah, jadi kembali lagi ke perjalanan umat Israel yang begitu tidak setia kepada Tuhan. Sudah hukum Taurat begitu keras, tapi mereka juga selalu menentang, ya kan? Jadi cerita-cerita yang dikatakan di situ, ya memang adanya bangsa Israel itu seperti itu, bangsa yang nggak setia, ya walaupun sudah dikasihkan tanah perjanjian, tetap juga masih menolak keselamatan itu yang dibawa oleh Yesus. Yesus kan tidak ada nama lain di bawah kolong langitnya selain Dia. Nah, jadi intinya saya kurang setuju kalau Bang Suhaib bilang Kristen itu dari ajaran orang Farisi. Ya. Yesus sendiri
mengatakan orang Farisi itu ya orang munafik, itu mengajarkan hukum Taurat tapi tidak melakukan kehendak Tuhan. Itu munafik tuh, orang lebih berbahaya itu daripada orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Bahaya itu, lebih berbahaya orang tahu kebenaran tapi memutarbalikan kebenaran. Lebih baik orang yang jahat-jahat sekali akhirnya dia bertobat daripada orang yang tahu kebenaran tapi memutarbalikan kebenaran. Itulah orang munafik. Ya, seperti itu, Bang. Jadi ya Kristen itu ya pengikut Yesus yang dikatakan Kristen. Yesus juga memang datang tidak membawa agama. Ya, dia hanya mengajarkan hukum kasih, membawa berita keselamatan dan kematiannya di kayu salib sebagai penebus. Itulah yang kita berbeda dengan saudara Muslim. Karena bicara keyakinan itu kan jatuhnya subjektif, ya. Keyakinanmu, keyakinanku, nggak bisa kita paksakan. Jadi kalau Bang Suma ngomong itu ya saya hargai seperti itu, tapi kita nggak bisa memaksakan kehendak. Kita kan diskusi, beda kalau debat ya kita sudah pasti saling menentang, saling ribut jadinya kan, saling menghujat. Ya saya diskusi ya diskusi sehat, nggak mau menghujat. Saya kalaupun saya kesal atau apa saya nyerang pribadi, nggak mau nyerang agama. Karena nyerang agama kan dosanya ya kita membawa ini juga kita mewakili agama kita. Dan kalau nyerang agama kan saudara saya juga Muslim, adik saya Muslim loh, teman-teman saya Muslim, dan saya ikut live di sini, teman-teman saya juga pasti lihat saya juga. Saya kan juga nggak enak sama mereka, menyerang menghujat agama mereka. Itu kan nggak baik secara hubungan relasi secara manusia, toleransi. Ya udah jangan sedih dong. Itu Bang. Ya, bukan sedih Kores, saya ini hanya meluruskan saja yang saya percaya, saya bukan menghujat. Itu Kores, tidak seperti Anda Kores tadi itu bikin gambar begitu kan ya, itu kan nggak baik juga kan. Bikin gambar, mana bisa gua gambar? Gua bisa hanya ngomong, nggak bisa gambar. Tidak, tadi Anda kan itu yang bikin ambil dari internet gambar-gambar begitu kan, itu kan nggak baik juga, bukan edukasi Bang. Itu ada yang jualan, gua mau belinya susah. Oke, nggak apa-apa, silakan. Silakan Gurunda. Iya, baik. Oke, gitu Bang, sementara. Jadi gini, Saudara John, Yesus ketika datang, Nabi Isa juga demikian. Mereka orang ini sebenarnya adalah satu. Jadi Nabi Isa, Yesus itu oknum yang sama. Datang kepada Bani Israel tok, tidak diutus kepada Romawi. Ingat Bung, jadi di antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen Indonesia, ada di tengahnya sebagai penghubung. Siapa itu? Romawi Yunani. Nah sekarang permasalahannya adalah Yesus yang berdakwah di tengah-tengah Bani Israel, di rumpun Yakub, itu berdakwah bukan kepada Romawi dan Yunani. Bahkan ada orang yang percaya kali sama dia, tapi karena dia bukan Yahudi, bukan Bani Israel, Yesus menyembuhkan anaknya, tetapi Yesus memberinya label, stempel di jidat sebagai guguk. Ini orang yang sesaman dengan Yesus, tapi bukan Yahudi, percaya kepada dia, disebutnya sebagai anjing. Ini dulu poinnya. Yesus ketika datang kepada Bani Israel dikelilingi oleh oleh aparatur dari kekaisaran kerajaan Romawi. Hubungan wahyu dari Tuhan Anda dengan Tuhan Anda. Pertanyaan saja, baru dijawab. Ya, silakan. Tuh, ya. Bang Andi, tahu-tahu dia silakan, dia bertanya aja, saya nggak ngerti pertanyaan dia. Iya, kamu bertanya apa sih? Atau saya bantu bertanya? Ini aja dia kamu meragukan, meragukan Al-Quran kan gitu ya? Oke. Ya. Kita semua cowok di sini, bukan banci ya. Saya bertanya ulang ya. Ketika Anda mengklaim bahwasanya atau Nabi Anda mengklaim bahwasanya dia dapat wahyu dari Tuhan, ya dari Allahnya dia kan begitu ya. Hubungan dia bisa menjelaskan hubungan antara wahyu Allah itu dengan Allah itu bagaimana? Ya. Apakah Allah itu dengan berkata-kata, kata-katanya itu memakai bahasa seperti suaranya itu seperti wanita kah? Apa suaranya seperti
laki-laki seperti saya ini? Silakan Anda jelaskan. Karena di situ nanti masuk kepada substansi isi ajarannya, kan begitu. Udah paham. Kawan Anda yang meminta ini tadi, Anda bukan ini saya. bertanya kok menjelaskan sih? Ya Allah, ini anak. Jadi waktu proses pewahyuan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ke malaikat Jibril itu suaranya perempuan apa suara laki-laki? Itu yang ditanya Bang Juma. Ya baik. Oke, saya ya jawab ya. Boleh ya? Silakan Bang Zuma, silakan. Oke, baik, makasih. Jadi ketika berbicara terkait Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber firman, maka kemudian Allah tetap ada pada tahtanya arsy. Allah itu tidak bergeser sedikit pun kemudian untuk nuzul menjadi makhluk di atas muka bumi ini. Lalu bagaimana Allah menjelaskan tentang apa yang Allah inginkan terjadi terhadap manusia? Bagaimana Allah kemudian menyampaikan aturan-aturan mainnya kepada manusia? Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara hijaban aw yursila rasulan hiya bi isni ma yasha, ya, innahu aliyyun hakim. Itu diterangkan di dalam surah Asy-Syura, ya, ayat 51. Dan tidaklah pantas kemudian bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara langsung kepadanya kecuali melalui perantaraan wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan berupa malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan izin Allah apa yang hendak Allah sampaikan kepada manusia. Allah Maha Tinggi, Maha Bijaksana. Jadi kalau saudara berbicara apa hubungan antara wahyu dengan Allah? Allah berfirman, firman-Nya disampaikan oleh para malaikat kepada siapa wahyu itu ingin disampaikan. Sama seperti Yesus. Yesus itu penyampai firman. Yesus tidak pernah bertemu langsung dengan Allah. Musa alaihissalam penyampai firman. Musa tidak pernah bertemu langsung dengan Allah. Maksudnya dalam bentuk wujud yang sesungguhnya, dalam wujudnya, dalam hakikatnya tidak. Tetapi Allah kemudian mengutus para malaikat atau melalui perantaraan wahyu atau di balik tabir. Tidak ada itu Allah bertatap-tatapan dengan makhluknya, nggak ada. Oke, Mas. Bayangkan aja. Ya, silakan. Saya sudah ambil ya. Sudah stop Silakan. aja ya. Oke ya. Apakah wahyu Allah itu bagian dari Allah? Apa wahyu itu adalah Allah itu sendiri? Silakan. Oke, baik. Jadi wahyu itu adalah ilham yang datang kepada manusia. Maksudnya gimana? Pengetahuan manusia itu terupdate kemudian dengan adanya insting yang Tuhan berikan untuk supaya orang itu mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Jadi kehendak Allah itu adalah Allah itu sendiri. Sementara perkataan yang sampai kepada mereka berupa wahyu itu bukan Allah, tetapi berita yang datang atas kehendak Allah. Contoh nih. Contoh, ini analogi sederhana supaya Anda paham. Apakah suara Bang Suma itu adalah Bang Suma? Apakah perkataan Bang Suma itu adalah Bang Suma? Bukan. Suara Bang Suma bukan Bang Suma. Perkataan Bang Suma bukan Bang Suma. Tapi suara dan perkataan Bang Suma itu berasal dari Bang Suma. Tetapi apa yang terlontar keluar dari mulut Suma itu bukan Bang Suma. Begitulah yang terkait dengan pertanyaan saudara. Wahyu itu adalah kehendak Allah yang berasal dari Allah, yang adalah kalam Allah, yang nuzul kemudian sampai kepada penerima. Jadi ketika Anda berkata, apakah wahyu itu adalah Allah? Wahyu Allah, firman Allah bukan Allah, tapi kalam Allah itu adalah Allah. Kenapa dikatakan begitu? Ya, karena Allah memiliki sifat. Sifat Anda adalah Anda. Yang pemarah adalah Anda. Yang pemalu adalah Anda.
Tetapi kemudian dampak efek dari pemarahannya Anda ketika Anda kemudian maki-maki orang, itu bukan makian yang keluar dari mulut Anda, itu bukan Anda, tapi cerminan daripada Anda. Contoh misalnya, Anda mengatai Anda mengatai seseorang biadab, misalnya Anda mengatakan dia biadab, Anda bukan biadab, tetapi biadab itu adalah keluar dari mulut Anda. Dan biadab itu adalah cerminan dari sifat yang ada pada diri Anda, yaitu kemampuan Anda untuk marah, kemampuan Anda untuk murka, kemampuan Anda untuk maki-maki. Begitulah Allah. Paham ya sampai sana? Oke, silakan. Ya. Suaranya kecil, Bang. Bolehkah saya simpulkan bahwasannya ya, wahyu Allah itu adalah firman Allah? Bolehkah saya bersimpul seperti itu? Wahyu Allah, firman Allah, kalimat Allah, yes. Oke, berarti wahyu Allah, firman Allah itu diciptakan oleh Allah. Wahyu yang ada dalam perkataan itu ciptaan. Oke, ya, berarti firman Allah diciptakan oleh Allah itu sendiri ya? Yes, berasal dari al-kalimah, sifat yang melekat pada dirinya, kemampuan berkata. Oke. Siap. Firman Allah diciptakan oleh Allah. Berarti di sini bahwasannya ya, adanya Allah ya, di mana ada ruang dan waktu, dia belum bisa berfirman, kan begitu ya. Dia belum bisa menciptakan firman-Nya karena dia belum berfirman, kan begitu ya. Ketika dia bisa berfirman, berarti dia sudah menciptakan firman-Nya. Dia sudah bisa menciptakan kata-katanya ya. Yang saya tanya di sini, berapa lama Allah itu butuh waktu untuk bisa berfirman? Karena di dalam iman kekristenan, firman Allah itu adalah pikiran Allah itu sendiri, ya, kehendak Allah itu sendiri, firman Allah ya. Namun kehendak atau firman Allah itu ketika konteksnya dia ketika Bapak berfirman, berfirmanlah jadilah kambing, maka kambing itu jadi. Ada satu objek yang dijadikan oleh Allah itu sendiri. Melalui apa? Melalui firman Allah. Firman Allah apakah di luar diri Allah? Tentu tidak. Firman Allah bersumber dari diri Allah itu sendiri, yang sifatnya itu kekal bersama Allah, yaitu kehendak dari Allah itu sendiri. Namun Anda di sini berkata lain. Firman Allah itu diciptakan dulu, ya, baru disampaikan nanti kepada yang disampaikan kepada yang ditujukan. Silakan jawab. Iya, jadi ada yang tidak sampai gitulah. Itulah susahnya kalau orang Kristen dan orang Islam berdiskusi tentang al-kalam, kalimah, firman, sifat dan seterusnya. Kenapa? Pada diri orang Kristen itu tidak ada alat untuk merangkum atau untuk menerima, tidak ada wadah yang cukup untuk menerima penjelasan. Jadi gini, Bung. Anda bertanya seakan-akan bahwa Allah itu makhluk seperti Yesus. Kalau Yesus, ya, aku tidak bisa berkata-kata dari diriku sendiri. Itu Yesus, Tuhan Anda itu. Itu Yesus butuh waktu untuk berpikir. Kalau Tuhan kagak, kalau Allah kagak, Tuhan kami kagak. Oke, bandingkan itu dulu. Yang Anda ucapkan itu, yang Anda uraikan tadi, itu disifati Yesus. Kalau Allah tidak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Setiap sesuatu yang hendak Allah ciptakan, Allah cukup mengatakan jadi, jadi. Nggak ada butuh berpikir, nggak ada. Kenapa? Karena Allah maha berkehendak. Namanya maha berkehendak, apapun yang dia lakoni, Tuhan tidak ditanyai kenapa, mengapa, apa sebabnya, di mana dan seterusnya. Tidak. Allah seketika menciptakan ketika ia berkehendak. Jadi yang saya maksud di sini adalah Allah itu memiliki sifat al-kalam, kemampuan berkata. Jadi kemampuan berkata yang dimiliki oleh Allah itu adalah kekal bersama dirinya. Kekal bersama dirinya, tidak seperti makhluk. Yesus misalnya, Yesus pada saat dia bayi, dia hanya bisa menangis. Itu kenapa demikian? Karena dia butuh proses untuk mampu berkata, mengurai, menelaah, mentafsirkan kata per kata. Kenapa? Karena Yesus makhluk, dia manusia ciptaan. Tapi kalau yang dikatakan Allah, dia qadim, kekal bersama dengan sifatnya. Tidak ada awal, tetapi kemudian dia memiliki sifat itu bersama dengan keberadaannya.
Jadi ketika Allah ingin menghendaki sesuatu, cukup dia berkata. Dia tidak butuh berpikir, dia tidak butuh berproses. Kenapa? Karena dia bukan makhluk. Jadi Allah berkata untuk menciptakan, misalnya gini, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tuhan tidak butuh proses kemudian untuk mengurai kata-katanya, untuk memikirkan kata-katanya, tidak. Kenapa? Karena Tuhan itu bukan makhluk. Jadi ketika Anda mengatakan bahwa ada masa di mana Tuhan itu bisu, tidak. Sama seperti Anda ketika Anda diam, apakah Anda bisu? Tidak. Tapi Anda diam, ya karena saya tidak ingin berkata. Sedangkan Tuhan nanti setelah dia ingin mencipta kemudian baru dia berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Tuhan berkehendak, maka cukup memerintah. Tuhan ingin mengadakan sesuatu, maka cukup berkata. Itu Tuhan. Itu Tuhan, Bung. Jadi firman yang Anda maksud itu, yang bersama-sama dengan Tuhan itu sifatnya. Sementara untaian ucapan itu adalah bukan Tuhan itu sendiri, tetapi penggarisan, penggambaran, aktualisasi yang muncul kemudian di dalam ide, kehendak dan keinginan Tuhan itu sendiri. Contoh, ingin menciptakan Yesus lahir tanpa ayah. Tuhan tinggal sampaikan ke Gabriel, ke Roh Kudus. Roh Kudus sampaikan ke Maria, aku Tuhan yang Maha Tinggi menghendaki dia hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Tapi dia tidak ada suaminya, Tuhan. Nggak apa-apa, aku yang mau, pasti jadi. Gabriel datang pada bulan ke-6, Maria yang Maha Tinggi menghendaki engkau hamil melahirkan seorang anak bernama Yesus. Bagaimana mungkin? Aku tidak pernah disentuh laki-laki. Yang Maha Tinggi menghendaki. Tak mungkin kalau dia menghendaki. Maka apa yang terjadi? Maria tanpa suami melahirkan seorang manusia. Maka Yesus pada mulanya adalah perkataan. Yesus pada mulanya adalah kehendak. Kehendak itu datang kemudian disampaikan oleh Gabriel. Maria mendengarkan kehendak Allah, maka kehendak Allah itu terkabul. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Meskipun Maria mengatakan, aku tak mau, Tuhan mengatakan, mau, aku mau. Aku tak mau, Tuhan mengatakan, aku mau. Siapa kira-kira yang terbukti perkataannya? Yesaya 55:11. Apa yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum terjadi sesuai dengan apa yang ku kehendaki. Kamu hamil. Mas, seperti itu, Bang. Ya, berarti aku izin pamit dulu ya. Sini Bang ya. Bang Zuma, Bang Handi, Bang Tera, Bang Christian, Bunda Rahma, Cebi, Ferry. Aku izin turun dulu ya. Pamit ya semuanya ya. Oke, Bang Marcel, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Marcel. Waalaikumsalam. Lanjut. Oke, saya lanjut ya. Berarti Anda di sini percaya Tritunggal ya. Di mana Anda mengatakan Allah itu kekal bersama kehendaknya ya. Kehendaknya di sini Anda mengatakan bahwasanya itu adalah firman Allah ya. Ketika firman Allah itu menyampaikan kepada makhluk ciptaannya, tentu melalui Allah berfirman. Bedakan konteksnya ketika ya firman Allah dengan Allah berfirman ya, itu berbeda, dua konteks yang berbeda ya, namun sumber yang sama begitu ya. Anda di sini mempercayai Tritunggal ya. Tritunggal itulah jawabannya ya. Jangan alergi lagi dengan kata Tritunggal, karena sesungguhnya kata Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab. Namun karya Allah seperti yang Anda jelaskan tadi itu fakta, itu nyata. Di mana Allah menciptakan segala sesuatu melalui kehendaknya, yaitu firman-Nya, kan begitu ya. Di mana Allah mengasihi kehidupan di alam semesta ini melalui kehendaknya atau melalui roh penghidupannya, kan begitu ya. Yang maha hadir kan, yang maha hadir itu kan sang pencipta, Tuhan itu sendiri ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan roh Allah, kan begitu, yang memberi sumber kehidupan. Anda di sini mempercayai Tritunggal. Oke. Berarti Anda di sini mempercayai Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu, ya ingat, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya di sini adalah Anda sudah menegaskan bahwasannya ya kehendak Allah atau firman Allah itu kekal bersama Allah. Saya setuju ya.
Karena itulah Allahnya orang Kristen, Allah orang Kristen yang benar sebelum Islam ada, ya. Itu Anda tidak boleh membantah lagi karena Anda sudah menyetujui Allah Anda itu kekal bersama firman-Nya, kekal bersama sifatnya, kekal bersama kemauannya, mau ngapain, ya, kapan dia menciptakan, itu kekal dengan kehendaknya, ya, bukan tunggal seperti pulpen saya tunggal, tidak maha kuasa. Ketika saya orang lain bertanya, apakah pulpen kamu itu maha kuasa? Oh, maha kuasa. Rohnya pulpen saya bisa saya jelaskan bla bla bla. Ketunggalan Allah Anda itu sama dengan, ya, ketunggalan Allah saya. Hakikat keilahian Allah saya itu seperti itu, ya, kekal bersama firman-Nya, ya, kekal bersama kehendaknya, kehendaknya dia, kehendaknya Bapa, bukan di luar dari Bapak itu sendiri, melainkan dari Bapak itu sendiri, ya, begitu. Berarti Anda di sini mempercayai Tritunggal. Silakan, saya bersyukur itu. Karena ketika saya bertanya kepada Islam, kata orang Islam yang lain mengatakan bahwasannya yang ada duluan adalah Allah, bukan firman-Nya, ya. Ketika saya bertanya, lalu firman Allah Anda kapan adanya? Kapan diciptakan firman Allah Anda itu? Mereka tidak bisa menjawab. Ujung-ujungnya seperti Anda. Oh, kekal bersama firman-Nya, kekal bersama kehendaknya. Sama Tritunggal juga seperti itu. Ya. Bukan berarti kita membahas tentang Tritunggal, bukan berarti kita sedang membahas tentang keberapaan Allah yang berada di sana, berapa di sana ada roh Allah, 1, 2 ada kehendak Allah, ya, 3 sama Allah itu sendiri, ya, begitu. Silakan. Oke, sudah. Tadi di awalnya saya sudah mengatakan, ketika saya berdiskusi dengan orang Kristen, saya pastikan di kepala orang Kristen, bahkan di tubuhnya tidak ada alat yang bisa menampung penjelasan saya. Gak ada alat. Anda mengatakan saya membenarkan Tritunggal. Itu klaim Anda. Kenapa? Karena ibarat seorang anak TK yang membaca sampul buku kedokteran, Anda seketika buka praktek. Pasien Anda semuanya adalah orang yang minim pengetahuan. Jadi gini, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat. Sifatnya inilah yang menjadikan kalamnya itu, perkataannya itu ada. Perkataan ini tidak kekal bersama dengan Allah. Yang kekal bersama dengan Allah itu sifatnya. Sementara perkataan itu bukan sifat. Perkataan itu adalah hasil dari sifat. Anda harus bedakan itu dulu. Yesus itu bukan sifat. Yesus itu manusia yang berasal dari firman. Firman ini berasal dari kalimat. Firman ini berasal dari kalam, berasal dari sifat. Jadi sifat mengeluarkan perkataan, perkataan kemudian terrealisasi menjadi makhluk. Yesus di mana? Makhluk. Ibarat motor, Yesus bukan knalpot, Yesus bukan asap, Yesus adalah karbon dioksida. Jauh. Jadi dengan Tuhan beda. Yesus itu setara dengan kotoran asap. Jadi jauh dia. Allah ibaratkan kendaraan bermotor, kemudian sifatnya itu adalah knalpot, dari sifat mengeluarkan suara asap, asapnya kemudian melahirkan karbon, racun. Inilah Yesus. Jadi kalau Anda mengatakan Tritunggal, asap aja bukan motor, asap aja bukan motor, ya. Apalagi apa yang dihasilkan oleh asap. Jadi Yesus itu bukan perkataan, apalagi sifat. Yesus itu adalah hasil. Seperti ketika saya berkata, saya ingin makan nasi, saya bukan nasi, dan nasi itu bukan perkataan, tetapi nasi itu adalah bias daripada perkataan. Mudah-mudahan Anda paham ini. Ketika saya berkata, saya cuma ingin, terus sabar dulu, saya cuma ingin makan nasi, saya Allah ingin membuat Maria hamil, bukan berarti Maria menghamili saya. Bukan berarti saya dikandung Maria. Saya ingin makan nasi, bukan berarti nasi itu adalah saya. Yang kekal bersama saya adalah kemampuan saya berkata. Kemampuan saya berkata itu berkata-kata. Saya ingin makan nasi. Dari kata-kata saya ini yang berasal dari sifat mempunyai saya berkata, melahirkan nasi.
Jadi nasi itu bukan saya. Sementara antara saya dengan nasi, itu nasi adalah ciptaan olahan dari perkataan saya. Begitulah Yesus. Tuhan berkata, aku ingin menciptakan Yesus, terciptalah Yesus. Seperti itu. Nah, sahabat dulu bang. Sekarang saya bahas tentang Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman. Firman yang dimaksud di sini adalah sifat, kemampuan Allah berkata yang melekat pada diri Allah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama. Jadi yang bersama-sama dengan Allah itu adalah sifat. Sementara yang keluar dari mulut Allah itu bukan sifat Allah, tetapi efek dari sifat. Yang keluar dari mulut saya itu bukan mulut, tetapi suara, perkataan yang dilahirkan dari mulut. Oke? Nah, sekarang kapan kemudian Yesus itu ada? Pada saat firman itu terlontar dari mulut Tuhan, maka firman itu menjadi daging. Nanti di data nomor 14 baru Yesus ada menjadi bayi. Pada saat firman bersama dengan Allah, Yesus belum ada. Pada saat sifat ada pada diri Allah, Yesus belum ada. Yesus nanti ada ketika ibunya melahirkan. Pahami itu? Oke, ya. Silakan. Oke, poin Anda sudah saya ambil ya, begitu ya. Itu sama saja ya, yang seperti yang saya jelaskan tadi ya. Yohanes 1 ayat 1. Ya memang begitu adanya, ya. Allah itu ya kekal bersama kehendaknya. Kehendaknya itu adalah firman-Nya, kan begitu, ya. Firman, namun kehendaknya di sini atau firman-Nya di sini, ya, itu tidak diciptakan melainkan kekal bersamanya, kan begitu, ya. Karena Allah itu tidak berawal dan tidak berkesudahan, tidak ada akhir ya, seperti itu. Makanya dia kekal bersama kehendaknya, ya. Bukan Allahnya dulu baru kehendaknya diciptakannya, lalu butuh berapa lama dia memiliki kehendak. Bukan, ya. Sama seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Anda jangan mengulang-ulangi penjelasan dari saya. Nah, ketika Anda membandingkan Anda ya dengan firman Allah, Anda kan materi ya. Di sini yang kita bahas adalah firman ilahi, bukan suatu Anda itu kan diciptakan oleh Allah. Anda terbatas, jangan Anda sama-samakan. Walaupun Anda menggunakan analogi Anda ya seperti itu untuk saya mengerti. Namun ya yang disampaikan oleh Anda itu saya sudah tahu begitu ya, akan ukuran target ukuran Anda itu menggunakan analogi materi ya. Namun saya di sini lebih kepada substansi kita adalah ya, apakah betul ya Allah Anda itu kekal bersama sifatnya? Tadi Anda menegaskan bahwasanya betul kekal, Allah saya itu kekal bersama firman-Nya. Berarti udah dua ya, Allah dan juga kehendaknya. Itu sudah kekal, udah dua di situ ya. Jangan Anda sebut lagi satu itu Bang. Itu satu, jangan dua. Ya, satu. Makanya dari tadi kan saya sudah menjelaskan. Masakan kehendak Anda dengan Anda itu dua pribadi. Tritunggal itu adalah. Itu gue bilang tidak ada alat yang bisa Anda pakai. Tritunggal itu adalah menjelaskan kebagaimanaan Allah yang benar itu. Ya, yang benar itu yang bagaimana? Ya, Allah itu yang benar adalah kekal bersama kehendaknya, ya. Allah yang mati. Bersama kehendaknya ini diaktualisasikan melalui firman-Nya, ya. Iya, sifatnya yang kekal, Bang. Sifatnya yang kekal. Sifatnya yang kekal. Bukan Yesus. Ya. Yesus itu makhluk. 15 detik lagi. Jangan bawa Tritunggal di sini. Ya, 15 detik lagi aja. Tritunggal itu di gereja, nggak ada Tritunggal di sini. Ya.